Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Semua orang menjadi tenang, dan melihat ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen memberi isyarat kepada kelompok itu untuk membentuk lingkaran, lalu membuka peta. Provinsi Yale ada di sana. Dan karena Hao Yue telah menuju ke selatan sejak saat itu, kita kira-kira ada di sana. Long Hao Shen menunjuk suatu tempat. Pertempuran kita di kota Yale akan dengan sangat cepat mencapai telinga Kaisar Dewa Iblis. Bagaimanapun, kami baru saja membunuh Dewa Iblis dan menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah bergerak dengan tujuan tidak ditemukan oleh Kaisar Dewa Iblis. Wilayah iblis sangat luas, bahkan pada kultivasi Kaisar Dewa Iblis, selama kita tidak membuat kesalahan yang jelas, dia pasti tidak akan mudah menemukan kita, seperti ketika mencari jarum di laut besar. Han Yu bertanya, kalau begitu, haruskah kita terus seperti itu, atau lebih tepatnya tetap diam? Long Hao Shen tampaknya memiliki sesuatu yang direncanakan, dan menyatakan, ada peluang emas di depan mata kita, tetapi risikonya besar. Dengarkan baik-baik semuanya, penampilan Kaisar Dewa Iblis di benteng pengusir iblis jelas karena ramalan besar Dewa Iblis bintang Vasago, tapi kami telah mendapatkan informasi sebelumnya dan berhasil bergerak selangkah lebih maju, berkat informasi cepat Yueye. Faktanya, Yueye membawakan kami informasi yang sangat akurat, dan Kaisar Dewa Iblis harus membutuhkan setidaknya 1 hari lagi sebelum sampai ke kota Yale. Keselamatan kita, untuk saat ini, tidak dapat dikompromikan. Karena informasi Yueye tidak salah, beritanya yang lain juga sangat mungkin dapat dipercaya. Mendengar itu, mata Chai berbinar, apakah kamu berbicara tentang kondisi Vasago Dewa Iblis bintang setelah teknik ramalan besar? Long Hao Shen mengangguk. Memang, teknik ramalan besar adalah sesuatu yang telah kita lihat sebelumnya juga. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu memiliki efek yang sangat menakutkan, bahwa klan iblis bintang yang kita temui di kuil ilusi haruslah seseorang dengan garis keturunan Vasago, sangat mungkin Dewa Iblis bintang berikutnya. Tetapi bahkan iblis seperti itu di klan iblis bintang baru saja mati saat menggunakan ramalan besar. Ini berarti bahwa di samping kekuatannya yang besar, ia memiliki reaksi yang ekstrim. Sebagai penyihir iblis, Vasago harus memprediksi jejak masa depan kita serta masa depan iblis, menghabiskan kekuatan yang jauh lebih besar daripada iblis bintang saat itu. Jadi dia sangat mungkin memiliki tidak lebih 20% dari kekuatan aslinya. Kepala dari kuil ksatria kita yang Hao Han telah memberitahuku sebelumnya bahwa di antara 72 Dewa Iblis, yang paling berbahaya selain Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu adalah pengikut Dewa Iblis Bintang. Kaisar Dewa Iblis adalah pemimpin dan sosok simbolis mereka, objek pemujaan mereka, sedangkan Dewa Iblis Bintang adalah otak mereka, tidak kurang dari seorang Perdana Menteri. Dan Dewa Iblis Agares sama seperti Jenderal Top. Dalam tingkat kepentingan, dia jauh dari Vasago. Namun puncak Dewa Iblis Bintang, saya khawatir energi spiritualnya mencapai tingkat menakutkan 500.000, sesuatu yang bahkan tidak dapat kita bayangkan untuk dilawan. Tetapi jika dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, dan tersembunyi di dalam ibu kota Modu, kita belum tentu tanpa kesempatan. Mendengar Long Hao Shen, kelompok itu tidak bisa menahan napas. Kapten mereka sebenarnya berencana menyerang Dewa Iblis peringkat ketiga, Dewa Iblis bintang Vasago. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Long Hao Shen melanjutkan, itu hanya saran. Jika kita menuju ke wilayah Modu, itu harus benar-benar bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis. Dia seharusnya sama sekali tidak berharap bahwa kita berani menuju ke sarangnya. Adapun kondisi Dewa Iblis Bintang, kita bisa mengambil kata-kata Yueye untuk sebuah fakta. Dewa Iblis Bintang pasti masih sangat kuat, tetapi meskipun demikian, kemampuannya yang kuat akan membutuhkannya untuk kondisi kultivasi dan tubuh yang cukup baik.
Dengan kekuatan tim kami saat ini serta penindasan Hao Yue pada Dewa Iblis, kami seharusnya dapat menandingi dari kekuatan Dewa Iblis Bintang tanpa masalah. Yang berarti bahwa, bahkan jika laporan Yue Ye agak dibesar-besarkan, kami masih tidak memiliki kesempatan. Tapi jika kita bergerak melawan Dewa Iblis Bintang Vasago, tingkat bahayanya juga akan sangat besar. Setelah mengekspos bidang dominasi mereka, Long Hao Shen mengambil sudut pandang lain. Analisisnya harus memprioritaskan kemungkinan bahaya, dan tidak boleh menunjukkan harapan buta. Pertama-tama, kota inti Modu adalah lokasi inti iblis yang sebenarnya. Yang berarti bahwa di waktu normal, sebagian besar kekuatan iblis dikumpulkan di kota inti. Semua dewa iblis teratas Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Iblis Kematian, dan Dewa Iblis Neraka mempertahankan kota Modu ini. Keempat dewa iblis ini tidak hadir untuk saat ini, dan bahkan tidak ada dewa iblis lain selain Dewa Iblis Bintang di pusat kota Modu, tetapi ini tidak berarti tidak ada kekuatan di kota. Tentunya semua orang harus mempertanyakan satu hal. Karena kota Modu kosong, bukankah pemburu iblis senior kita di sekitarnya akan bergerak melawan ibu kota? Saya memperkirakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukannya, karena alasan sederhana bahwa mereka tidak memiliki pemahaman. Lebih penting lagi, pendahulu kita pemburu iblis tidak menyadari tujuan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang ketika pergi dengan sejumlah besar iblis, jadi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ancaman Kaisar Dewa Iblis terhadap aliansi terlalu berlebihan, jika akulah yang membawa kelompok untuk menghadapinya dan jika kita melihat beberapa gerakan dari Kaisar Dewa Iblis, aku pasti akan mengikutinya untuk memperjelas. Kemudian, jika dia benar-benar berencana untuk bergerak melawan aliansi, aku akan melawannya dengan nyawaku dipertaruhkan. Jadi kemungkinan pasukan pemburu iblis tingkat lanjut ini bergerak melawan Modu tidak tinggi. Sementara itu, meskipun kota inti Modu telah kehilangan perlindungan dari sejumlah besar dewa iblis, 5 demo terbesar klan masih tinggal di sana. Juga, Kaisar Dewa Iblis telah pergi, tetapi tidak mungkin membawa semua dewa iblis. Pikirkan saja, jika Anda adalah dewa iblis yang meninggalkan sarang Anda, bukankah Anda setidaknya akan meninggalkan bawahan yang hebat untuk memimpin pasukan yang ditempatkan di sana? Jadi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Iblis Kematian, dan Dewa Iblis Neraka semuanya telah meninggalkan setidaknya bawahan pada langkah ke-9 untuk mengawasi. Dan sangat mungkin tidak hanya satu, khususnya naga iblis yang menentang, Kaisar Dewa Iblis setidaknya akan meninggalkan sepertiga dari klannya di sana. Perkiraan teraman saya adalah setidaknya ada 20 iblis dari langkah ke-9 di pusat kota Modu. Mendengar analisis Long Hao Shen, Lin Xin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah yang terdemoralisasi. Bos, dalam hal ini, apakah kita bahkan memiliki kesempatan? Kita tidak mungkin bisa menghadapi 20 iblis dari langkah ke-9. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, ini hanya kesempatan terbaik kita. Karena kita bahkan tidak percaya bahwa kita bisa menghadapinya, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis mengharapkan kita untuk menuju kota inti Modu? Bukankah itu sama dengan berjalan langsung ke dalam perangkap? Dia pasti tidak mengharapkan kita untuk melebih-lebihkan kemampuan kita seperti itu. Tetapi untuk alasan ini, saya percaya bahwa kita harus pergi, dan mencari kesempatan untuk menimbulkan kerugian besar pada Dewa Iblis Bintang. Melihat ekspresi skeptis di wajah rekan-rekannya, Long Hao Shen melanjutkan, luangkan waktu untuk memikirkannya semua orang. Bagaimana keadaan kota Modu saat ini? Perang suci sedang memporak-porandakan di luar, dan sebagian besar iblis sedang pergi. Meskipun beberapa kekuatan dari kelima ras iblis terbesar ditempatkan, mereka jauh lebih sedikit daripada di waktu normal Modu. Dalam situasi itu, jauh lebih mudah daripada di waktu normal bagi kita untuk menembus di kota. Sementara itu, tanpa Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Neraka,
dan hanya Vasago Dewa Iblis Bintang yang terluka parah yang beristirahat dalam pengasingan, tidak akan ada pengintaian mental di luar perlawanan kita. Jika kita tiba-tiba membawa malapetaka di tempat tertentu di wilayah iblis, bahkan jika itu adalah ibu kota iblis, mereka tidak akan dapat mengumpulkan iblis puncak yang cukup untuk menjaga kita dalam waktu singkat. Mereka setidaknya akan membutuhkan waktu, bukan jika tidak ada garis komando di klan iblis, tetapi kami tidak membidik naga iblis, penguasa mereka. Chair berkata, aku bisa mengerti maksudmu. Jika kita berangkat ke ibu kota, pertama-tama itu akan bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis karena, jika dia pasti tidak mengharapkan kita untuk berani pergi ke Modu, kita tidak perlu khawatir tentang Kaisar Dewa Iblis. Dan selanjutnya, jika kita bergerak melawan Iblis Bintang, kita paling banyak harus menghadapi serangan dari Iblis yang menjaga Dewa Iblis Bintang. Klan lain tidak akan bisa datang tepat waktu. Dan jika berhasil, kita bisa pergi melalui melodi abadi sebelum dikelilingi oleh Iblis, bahkan jika kita harus tetap diam di dalam menara keabadian untuk waktu yang lama. Dengan cara ini kita menghindari dilacak dan menunggu kesempatan untuk meninggalkan kota Modu secara diam-diam. Petik 2. Long Hao Shen mengangguk sambil tersenyum, pada dasarnya itulah idenya. Chair berkomentar, kalau begitu ada dua masalah. Pertama, karena Iblis Bintang sebelum berpartisipasi dalam perang dan Dewa Iblis Bintang terluka parah, istana Iblis Bintang mereka pasti dijaga sangat ketat. Tidak mungkin salah satu dari 3 klan iblis teratas akan begitu mudah dihadapi. Setidaknya, pada tingkat kekuatan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa berurusan dengan mudah dengan Dewa Iblis Bintang? Dan yang kedua, karena Dewa Iblis Bintang dalam pengasingan dan sangat lemah, bahkan jika kita menyerang Istana Iblis Bintang, dia hanya harus tetap bersembunyi di pengasingannya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Lagi pula, kita tidak akan punya waktu lama untuk itu. Long Hao Shen menjawab, ya, ini adalah dua masalah yang harus kita hadapi. Izinkan saya memberi tahu kalian ide saya. Chair benar mengenai kekuatan Iblis Bintang. Kita tidak mungkin melanjutkan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan Istana Iblis Leopard dengan kekuatan kita saat ini. Iblis Bintang tidak ada bandingannya dengan Iblis Leopard dalam hal kekuatan. Tapi kita tidak harus masuk dengan paksa. Kita bahkan tidak perlu memusatkan perhatian pada klan Bintang. Apa klan yang berbagi hubungan terbesar dengan Iblis Bintang? Semua orang harus tahu tentang itu. Wang Yuan mengerti dengan cepat, klan bulan. Bos, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menyerang klan bulan terlebih dahulu untuk membuat pengalihan? Masing-masing dari mereka adalah orang-orang cerdas, itulah sebabnya ide itu berjalan dengan cepat. Long Hao Shen mengacungkan jempol kepada Wang Yuan, itu benar, itulah yang saya rencanakan. Jika kita bisa meluncurkan sihir terlarang melawan Istana Iblis Bulan, itu tidak hanya akan menjadi Iblis Bintang, tetapi semua iblis di kota Modu akan difokuskan pada Istana Iblis Bintang. Itu akan menjadi kesempatan kita. Mungkin kesempatan ini akan berdurasi singkat, tetapi kekuatan di Istana Iblis Bintang pasti akan berada pada titik terendah. Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi kami. Dan selanjutnya, setelah memasuki pusat kota Modu, kami akan menghubungi Yueye secara langsung, dan dapat memahami kondisi Istana Iblis Bintang, memberi kami kesempatan bagus untuk menyusup. Masalah kedua yang Chair perhatikan adalah yang paling mudah untuk ditangani. Saya belum pernah berbicara tentang membunuh Vasago Dewa Iblis Bintang. Memang, sangat mungkin kita tidak akan menemukannya, tetapi jangan lupa, semuanya, bahwa kita memiliki Hao Yue bersama kita. Hao Yue mungkin tidak dapat menemukan Dewa Iblis, tetapi menemukan pilar Dewa Iblis tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jadi menurut saya, kita tidak boleh menargetkan Vasago, yang pasti memiliki banyak cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagai Dewa Iblis nomor 3, dan akan sangat sulit untuk dibunuh.
Keuntungan terbesar kami dibandingkan dengan regu pemburu iblis lainnya adalah kami dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pikirkan saja, jika kita dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis bintang atau merusaknya dengan parah, bagaimana hal itu akan mempengaruhinya? Pada titik ini dalam penjelasan Hao Shen, mata rekan-rekannya menyala berturut-turut. Benar, mengapa mereka benar-benar perlu menghadapi Dewa Iblis dengan paksa? Mereka hanya harus menargetkan pilar Dewa Iblis. Dan menurut rencana Long Hao Shen, jika mereka dapat diam-diam mendekati pilar Dewa Iblis dan membiarkan Hao Yue menyerang, bahkan Fasago sendiri hampir tidak akan berhasil menyelamatkannya. Mengingat luka berat Fasago, bahkan jika dia muncul tepat waktu, dia tidak akan mudah menghentikan grup. Pandangan Long Hao Shen tersapu pada rekan-rekannya, ini adalah pikiranku. Sekarang mari kita perdebatkan itu semua. Silakan sampaikan saran apapun yang terlintas dalam pikiran kalian. Meskipun rencana ini terasa selesai seperti itu, memasuki pusat modu bagaimanapun juga akan sangat berbahaya. Bahkan dengan kemampuan teleportasi melodi keabadian, keamanan kita tidak dapat sepenuhnya dijamin. Jadi kami akan melakukan upaya hanya jika semua orang setuju dengan suara bulat. Jika hanya satu orang yang menentang, kita akan mengambil jalan lain. Saya punya rencana kedua, yaitu melakukan perjalanan tanpa batas melalui wilayah iblis, mendatangkan malapetaka di wilayah iblis tanpa perlu membunuh Dewa Iblis setiap saat, tetapi hanya untuk membuat ketidaknyamanan yang cukup bagi mereka. Target yang cukup bagus adalah Provinsi Andros. Tentunya semua orang ingat tentang provinsi tempat kami sebelumnya membunuh Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Provinsi Andros tentu saja merupakan tempat paling ramai di semua wilayah iblis. Karena iblis mendapatkan sebagian besar sumber daya mereka dari laut, jika kita dapat mencapai sana dan mendatangkan kehancuran, iblis itu pasti akan mengalami kerusakan yang ekstrim. Persediaan mereka akan memiliki lebih banyak kesulitan, yang akan sangat bermanfaat untuk menenangkan krisis Perang Suci. Dua rencana yang berlangsung di sekitar Provinsi Andro ini tentunya memiliki kelayakan yang lebih besar, dan juga jauh lebih aman. Satu-satunya masalah adalah karena Provinsi Andro jauh lebih dekat dengan kita, hanya ke arah timur dari Provinsi Yel dan kita hanya perlu melalui satu provinsi lagi. Itu akan membuat kemungkinan Kaisar Dewa Iblis mengejar kita sedikit lebih tinggi. Tanpa ragu, yang paling berani dari dua rencana Long Hao Shen adalah yang pertama, untuk menargetkan Nabi Iblis, Dewa Iblis bintang Fasago, dan melalui bahaya di pusat kota Modu. Cukup rencana yang mencengangkan. Setelah Long Hao Shen berbicara, hening sejenak mengikuti. Tindakan mereka selanjutnya akan sangat berhubungan dengan dedikasi mereka terhadap aliansi bait suci dan keadaan. Menjadi ceroboh tidak bisa dilakukan. Long Hao Shen juga mempertimbangkan kelayakan kedua rencana tersebut. Dengan berangkat ke Provinsi Andro, bahayanya tampak lebih rendah, bahkan jika Kaisar Dewa Iblis telah mengirim Dewa Iblis lain untuk ditempatkan di sana, mereka belum tentu tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Tetapi jika mereka memilih untuk pergi ke pusat kota Modu, tingkat bahayanya akan jauh lebih tinggi, tidak ada yang bisa memprediksi pertemuan yang akan mereka lakukan di sana. Jika seseorang membandingkan hasil potensial, yang pertama tidak diragukan lagi yang terbaik. Meskipun mereka telah menghancurkan dua Dewa Iblis, bagaimanapun juga ini adalah Dewa Iblis peringkat rendah, hanya mampu mengguncang akar mereka tanpa banyak dampak. Tapi Dewa Iblis bintang Fasago tidak sama. Dia, Dewa Iblis Bulan, dan Kaisar Dewa Iblis membentuk tiga dewa tertinggi. Tapi Fasago tidak sama, sebagai penyihir iblis, kegunaannya tak terukur, bertindak sebagai bantuan terbesar sejati dari Kaisar Dewa Iblis. Jika mereka berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis bintang, mengguncang akar iblis, Kaisar Dewa Iblis akan terluka tanpa batas. Ini akan menjadi pukulan besar bagi iblis. Meskipun ini akan membuat mereka dikejar dari semua sisi,
ini akan menjadi awal dari jalan kehancuran iblis di bawah tangan mereka. Long Hao Shen tersiksa secara internal, tidak mau mengekspos rekan-rekannya pada bahaya yang berlebihan, tetapi sementara itu, ini adalah kesempatan seumur hidup. Bagaimana itu bisa membuatnya mengeluh? Bos, izinkan saya mengatakan dua hal. Yang pertama menanggapi adalah Sima Xian, yang tidak memiliki sedikit pun dari penampilan main-main sebelumnya. Di saat-saat serius ini, dia benar-benar menunjukkan wajah yang tegas. Hanya saja, kepalanya yang dicukur bercahaya merusak sedikit suasana ini. Bos, saya merasa rencana itu dapat diterima. Itulah yang menantang bahaya demi kekayaan dan kehormatan. Tidak ada waktu untuk kalah ketika suatu kesempatan muncul. Rencana kedua yang Anda berikan juga cukup bagus, tetapi itu hanya beberapa tugas yang tersedia yang dapat kami ambil kapan saja. Di sisi lain di pusat kota Modu, peluang bagus sangat langka. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Dan selanjutnya, kami memiliki Putri Yueye sebagai informan kami. Setelah masuk di pusat Modu, kita bisa memperjelas seluruh situasi sebelum pindah. Dengan melodi abadi di sana untuk teleportasi, kita juga bisa meninggalkan medan perang kapan saja. Pasti akan ada beberapa risiko, tetapi kita sebagai pemburu iblis, apakah ada waktu tanpa risiko? Bahkan di Provinsi Andros ada kemungkinan bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis. Kami ada demi aliansi, demi perjuangan umat manusia. Bahaya bukanlah apa-apa. Seorang pria harus mati di medan perang, terkubur di kulit kuda. Pidato Sima Xian berapi-api, dan matanya dipenuhi dengan kehausan yang hebat akan pertempuran. Wang Yuan mengikuti dan berkata, saya setuju dengan kata-kata Sima. Sebuah kesempatan muncul di depan mata kita. Jalan tanpa bahaya tidak mungkin, tetapi kapan kita pernah takut akan bahaya? Kami bahkan telah melalui perang suci. Jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis bintang, kita akan menjadi pahlawan umat manusia. Ini juga akan menjadi titik awal kehancuran iblis, membuat kita pantas mendapatkan nama gelar secercah cahaya harapan. Lin Xin menjawab, ayo kita lakukan. Sejak hari saya bergabung dengan pasukan pemburu iblis kami, saya membuat tekad untuk mengikuti Anda bos. Saya akan mengikuti kemanapun bos akan pergi. Pada tahun-tahun itu, Long Hao Shen pergi sejauh untuk meninggalkan memilih Chai untuknya, bahkan jika ini harus muncul kesalahpahaman antara Chai dan dia. Ini adalah masalah yang tidak diangkat Lin Xin di waktu normal, tetapi di dalam hati mereka, ini adalah bantuan yang terus dia ukir jauh di dalam ingatannya. Chai memandang Hao Shen dengan lembut, dan menunjukkan senyum tipis, bahkan jika itu yang terburuk, aku hanya akan mati di sisimu dan tidak ingin jauh darimu. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, jangan bicara begitu. Kita semua akan bertahan hidup, dan melihat bersama hari itu ketika umat manusia mengalahkan iblis. Dia sepertinya menegur Chai tetapi menatapnya dengan ekspresi yang sangat emosional. Chen Ying mengangkat bahunya, menunjukkan wajah acuh tak acuh, saya juga setuju. Saya sangat menyukainya ketika itu hidup. Ketika saya masih muda dan kakek bertanya kepada saya tentang keinginan terbesar saya berkata bahwa saya ingin mengubah pusat kota Modu menjadi rumah bagi monster panggilan saya. Saya pasti tidak akan memberikan persetujuan saya untuk mengambil kesempatan seperti itu. Tapi bos, Anda harus berjanji kepada saya bahwa jika saya mati dalam pertempuran, Anda akan menyerahkan Yang Wenzhao kembali ke aliansi atas nama saya. Sekarang hanya Han Yu dan Zhang Fangfang yang belum menyatakan persetujuan. Long Hao Shen akhirnya melihat mereka berdua. Han Yu mengedipkan mata, bos, tidak perlu melihatku. Apakah kamu lupa bahwa saya adalah ksatria punggawa Anda? Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Zhang Fangfang meniru intonasi Han Yu, Hao Shen, tidak perlu melihatku. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah ksatria penjaga Yuan? Aku akan pergi kemanapun dia pergi. Setelah dia mengatakan itu,
Lin Xin dan Sima Xian bersiul diam-diam dan Wang Yuan tersipu malu, memelototi Zhang Fangfang dengan ganas, yang bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Sebenarnya, Zhang Fangfang masih memiliki kekhawatiran, tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah anggota asli dari pasukan secercah cahaya harapan. Karena semua orang sudah membuat tekad mereka, bagaimana orang luar ini bisa merusak semua kesenangan. Selain itu Wang Yuan sudah menyetujui dan kata-katanya masih tulus. Meskipun bahayanya ekstrim, dia lebih suka menghadapinya bersama Wang Yuan daripada mendengar berita duka beberapa saat kemudian. Long Hao Shen tidak berpikir rekan-rekannya akan dengan senang hati mengikuti rencana pertamanya yang penuh bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab, "Kalau begitu, mari kita buat analisis yang cermat dan rencanakan skenario terburuk dan sangat teliti." Skenario terburuk dan sangat teliti. Skenario